2 Agustus ini, nasib pelanjutan penerapan PPKM level 4 akan ditentukan. Sejak awal Juli lalu, pemerintah memutuskan untuk melakukan PPKM darurat Jawa Bali yang diikuti perubahan nama dan penyesuaian aturan menjadi PPKM level 4, mulai 25 Juli hingga 2 Agustus di seluruh provinsi. Target awal pemerintah pada penerapan PPKM darurat, kasus harian turun hingga di bawah 10.000. Tapi masih jauh panggang dari api. Angka kasus harian COVID-19 memang sempat menyentuh angka 28.000 pada 26 Juli, tapi melonjak lagi pada 27 dan 28 Juli dengan 45.000 dan 47 ribuan kasus, dan berangsur turun hingga di angka 30 ribuan kasus di awal Agustus ini. Namun faktanya, penurunan kasus harian COVID-19 dalam beberapa hari terakhir juga disebabkan oleh menurunnya jumlah tes. Jumlah tes sepekan terakhir paling tinggi tercatat pada 28 Juli, yakni 277.800 orang dengan jumlah temuan kasus tertinggi pula dalam sepekan, yakni 47.000 kasus. Dengan angka tes yang juga menurun hingga di kisaran 241.761 orang pada 31 Juli, jumlah temuan kasus pun terus menurun hingga 30 ribuan kasus. Yang juga mengkhawatirkan di penghujung masa PPKM level 4 ini adalah angka kematian yang masih di atas 1.500 orang per hari. Sejak 26 Juli, kasus kematian akibat COVID-19 selalu berada di atas 1.400 orang per hari. 27 Juli, Indonesia bahkan mencatatkan angka kematian tertinggi dengan 2.069 orang. Dan angka kematian ini tak kunjung turun, masih di kisaran 1.800 orang. Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim PPKM level 4 di Jakarta efektif menekan penularan COVID-19 di ibu kota. Jumlah kasus aktif di Jakarta pun turun hingga 17.000. Angkanya apa? Terlihat itu, kasus baru turun. Kalau kasus baru turun artinya penularan dalam 2 minggu terakhir menurun sekali. Tanggal 16 Juli di Jakarta ada 113.000 kasus. Hari ini, akhir Juli, 2 minggu kemudian, 17.000. Bayangkan, turun 100.000 kasus aktif. Ini bukti konkret bahwa pembatasan mobilitas yang dikerjakan kemarin efektif. Keputusan soal PPKM level 4 diperpanjang atau tidak, diturunkan levelnya atau dinaikkan, pemerintah harus memenuhi janji mempercepat penyaluran bantuan sosial pada masyarakat yang terdampak. Kami menghimbau dan berharap bagi daerah yang sedang dalam pengetatan optimal, mungkin level 4, pertama kali yang harus diperhatikan itu adalah peran pemerintah dulu. Apa yang menjadi peran pemerintah? Memastikan bantuan stimulan, BLT, PKH, dan skenario bantuan yang lain itu tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Ini wajib nih. Karena apa? Agar sensitivitas masyarakat karena pembatasan itu mampu memahami ketika pembatasan itu dilakukan untuk kepentingan bersama atas nama kesehatan. Apapun tingkat pengetatan pembatasannya, disiplin protokol kesehatan adalah kewajiban setiap orang agar kita bisa lebih cepat terbebas dari pandemi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk membahas lebih dalam soal pertimbangan perpanjangan PPKM level 4 ini, kita sudah bergabung dengan ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga, ada Windu Purnomo di Surabaya, Jawa Timur. Kita bergabung lewat sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Windu. Selamat siang, Mbak Niluh Puspa. Pak Windu, sehat selalu. Pak Windu, kalau kita lihat kondisi dalam dalam sepekan terakhir lah Pak, angka COVID diklaim oleh pemerintah sudah mulai menurun. Tapi kita juga lihat bahwa angkanya masih tinggi, masih puluhan ribu. Kalau kita lihat kemarin saja di 30.000 lebih kasus begitu. Menurut Anda, karena ini adalah hari terakhir PPKM level 4, apakah kebijakan ini harus diperpanjang atau seperti apa? Ya, jadi kan kita kalau mengevaluasi PPKM ini kan tentu dibandingkan semua datanya dibandingkan dengan baseline ya. Baseline itu adalah sebelum atau pra PPKM darurat, yaitu PPKM darurat kan dimulai tanggal 3. Maka berarti kita melihatnya tanggal 2 lah, ya tanggal 2 Juli, ya tanggal 2 Juli. Nah, jadi satu-satunya provinsi ya yang semua kasus konfirmasinya, kemudian hospitalisasi rate-nya, ya, hospitalization rate-nya, kemudian
bornya menurun. Tuh, halo? Ya, Saya hilang, nggak apa-apa ya? masih ada Pak, silakan. Saya terus saja, anunya hilang. Nah, Iya, silakan Pak. jadi satu-satunya yang baik itu adalah membaik ya, dalam arti membaik itu di bawah baseline adalah DKI. Yang lainnya tetap, ya, yang lainnya itu masih di atas baseline, ya. Jadi provinsi lain ya, Jawa Timur, apalagi DKI, DIY itu masih jauh di atas baseline. Nah, jadi artinya keberhasilan itu memang dicapai oleh DKI Jakarta, ya. Jadi lebih baik entah bornya, kemudian angka. Nah, cuma DKI yang masih bermasalah adalah tingginya mortalitas. Angka mortalitas masih satu-satunya itu yang masih harus dikejar untuk diperbaiki di DKI. Tetapi untuk provinsi lain ini masih belum ada perbaikan yang signifikan gitu. Memang puncaknya sudah dicapai pada di tanggal 18, 19, 20 Juli kemarin gitu ya. Tetapi masih penurunannya ini masih slide gitu ya. Jadi tidak tajam. Dan ini harus dikejar sehingga kita tentu sangat berbahaya kalau kemudian responnya tidak sekuat levelnya, karena levelnya masih 4 semua ini, ya, levelnya masih 4. Nah, jadi respon kebijakannya tentu harus tetap masih yang direspon level 4. Gitu, Mbak. Jadi harus di level ini. Kalau tadi Anda katakan Jakarta sudah lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa Bali. Ya. Apakah itu artinya Jakarta boleh menurunkan levelnya? Levelnya masih level 4. Masih tetap harus ya? Tidak, belum, ya, jadi artinya dipertahankan, kalau tidak nanti yang dikhawatirkan akan kembali gitu. Jangan kita jangan sampai ini kembali ke sesuatu yang yang tidak bagus seperti yang pernah dialami DKI Jakarta juga kemarin. Ya, jadi jangan dikendorkan dulu gitu loh. Apakah mungkin perlu ada penyesuaian misalnya Pak Windu? Ya begini. Kegiatan mungkin ya, karena rakyat ini kan juga, masyarakat ini kan juga sudah mereka mulai terbebani ya dengan adanya pengetatan ya, tetapi mau tidak mau kan mestinya harus tetap diketatkan. Hanya saja ya, kalau misalnya sedikit ada pelonggaran, meskipun saya tidak terlalu setuju dengan pelonggaran ya, tetapi kalau misalnya mau ada pelonggaran untuk beberapa sektor ya, meskipun sebetulnya yang boleh dikendorkan itu hanya yang esensial dan kritikal ya. Tetapi kalau memang memaksakan diri untuk mengendorkan beberapa sektor yang non esensial ya, tetap yang harus dikerjakan adalah testing dan tracing yang harus kuat. Gitu ya. Testing dan tracing yang sangat kuat ditambah dengan vaksinasi harus dikejar terus ya. Meskipun vaksinasi ini kita punya keterbatasan dalam pasokan, tetapi harus dikejar. Gitu. Baik. Jadi tracing itu harus diperkuat dan juga testing. Nah, begini Pak, kalau kita lihat misalnya Jakarta atau Jawa Bali sudah mulai menurun, tapi kita lihat beberapa daerah ini juga ada angka peningkatan yang terlihat. Apakah kemudian harus ada kebijakan tertentu, misalnya penutupan akses ke beberapa daerah atau pembatasan seperti itu, menurut Anda bagaimana? Oh ya, gini, kan kita tahu ya bahwa jangan sampai misalnya DKI ini kan relatif yang terbaik ya dari semua provinsi ya dalam menurunkan kasus meskipun belum aman. Jangan sampai karena kemudian DKI ini kan tentu didatangi oleh banyak orang ya, karena ini pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan sebagainya. Nah, jadi harus hati-hati, jangan sampai ada pingpong gitu. Jadi daerah yang di sekitarnya kan, atau daerah lain yang lebih jauh ya, jadi daerah aglomerasi katakanlah ya, yang di luar DKI ini kan kondisinya mungkin masih lebih buruk daripada DKI. Kalau kemudian tidak ada pembatasan keluar masuk, jadi mobilitasnya tidak diperhatikan, tidak dibatasi, maka terjadi pingpong. Nanti apa yang terjadi di luar yang masih katakanlah lebih buruk akan melunturi DKI gitu. Jadi jangan sampai terjadi.
Oke, baik. Jadi kita lihat nanti bagaimana keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan apakah akan diperpanjang PPKM-nya ataukah kemudian akan ada pelonggaran. Tapi yang paling pasti adalah tracing dan testing. Ini harus menjadi kunci utama dan juga peningkatan vaksinasi. Terima kasih Pak Windu Purnomo, epidemiolog dari Universitas Airlangga sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang.